Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membawakan dengan judul Basic Shape. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri Khairunisa Aulia, yang kedua ada Mary Sartika, dan yang ketiga ada Ananda Alfian Firmansyah. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Ananda Alfian Firmansyah. Dipersilahkan. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang basic shape. Basic shape dalam API grafis akan ada bentuk dasar tertentu yang dapat digambar dengan suatu perintah. Sedangkan bentuk yang lebih kompleks akan membutuhkan banyak perintah. Apa yang memenuhi syarat sebagai bentuk dasar bervariasi dari satu API ke API lainnya? Dalam JavaScript, API untuk menggambar di kanvas HTML. Misalnya, satu-satunya bentuk dasar adalah garis dan persegi panjang. Di sini ada 3 macam basic shape, yaitu line, rectangle, dan oval. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lines. Lines adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik tertentu pada bidang. Segmen garis lebar 1 piksel sederhana tanpa anti-aliasing adalah bentuk paling dasar. Hal itu dapat digambar dengan mewarnai piksel yang terletak di sepanjang segmen garis geometris yang sangat tipis. Sebuah algoritma untuk menggambar garis harus memutuskan dengan tepat piksel mana yang akan diwarnai. Salah satu algoritma grafik komputer pertama, algoritma Bresenham untuk menggambar garis, menerapkan prosedur yang sangat efisien untuk melakukannya. Bagaimanapun, garis biasanya lebih rumit. Anti-aliasing adalah salah satu komplikasi. Lebar garis adalah hal lain. Garis lebar sebenarnya bisa digambar sebagai persegi panjang. Selanjutnya, garis dapat memiliki atribut lain atau properti yang mempengaruhi penampilannya. Satu pertanyaan adalah apa yang harus terjadi di akhir garis lebar. Penampilan dapat ditingkatkan dengan menambahkan cap bulat di ujung garis. Cap persegi yaitu memperpanjang garis tengah dari lebar garis. Pertanyaan lain adalah ketika dua garis bertemu sebagai bagian dari bentuk yang lebih besar, bagaimana seharusnya garis-garis itu digabungkan? Dan banyak sistem grafis mendukung garis yang merupakan pola tanda hubung dan titik. Ilustrasi ini menunjukkan beberapa kemungkinan. Pada gambar di atas terdapat 3 garis lebar tanpa cap, cap bundar, dan cap persegi. Segmen garis geometris ditampilkan sebagai garis putus-putus atau gaya tanpa tutup disebut bar. Di sebelah kanan ada 4 garis dengan pola titik dan garis yang berbeda. Di tengah ada 3 gaya sambungan garis yang berbeda, bitterate, rounded, dan beveled. Nah, yang kedua, rectangle. Bentuk dasar persegi panjang memiliki sisi yang vertikal dan horizontal, atau sebuah persegi panjang miring umumnya harus dibuat dengan menerapkan rotasi. Persegi panjang tersebut dapat ditentukan dengan dua titik, X1, Y1, dan X2, Y2, yang memberikan titik akhir dari salah satu diagonal persegi panjang, atau lebar dan tinggi dapat diberikan bersama dengan satu titik dasar X dan Y. Dalam hal ini, lebar dan tinggi harus positif atau persegi panjang kosong. Titik dasar X dan Y akan menjadi sudut kiri atas persegi panjang jika Y meningkat dari atas ke bawah, dan itu akan menjadi sudut kiri bawah persegi panjang jika Y meningkatkan dari bawah ke atas. Misalkan Anda diberi titik X1, Y1, dan X2, Y2, dan Anda ingin menggambar persegi panjang yang ditentukan, dan anggaplah bahwa satu-satunya perintah menggambar persegi panjang yang Anda miliki adalah perintah yang membutuhkan titik X dan Y, lebar dan tinggi. Untuk
perintah tersebut X harus lebih kecil dari X1 dan X2, dan lebarnya dapat dihitung sebagai nilai absolut dari X1 dikurangi X2, dan sama untuk Y dan tinggi. Selanjutnya ini ada pseudocode draw rectangle from point X1 Y1 dan X2 Y2. X sama dengan min X1 X2, Y sama dengan min Y1 Y2. Wide ABS X1 min X2, height ABS Y1 min Y2. Draw rectangle X, Y, width, dan height. Selanjutnya, variasi umum pada persegi panjang adalah untuk memungkinkan sudut membulat. Untuk persegi panjang bulat, sudutnya diganti dengan busur elips. Derajat pembulatan dapat ditentukan dengan memberikan radius horizontal dan radius vertikal elips. Berikut adalah beberapa contoh persegi panjang untuk bentuk di sebelah kanan. Dua jari-jari elips ditunjukkan. Untuk selanjutnya, oval akan dijelaskan oleh teman saya, Khairun Nisa. Dipersilakan. Jadi oval. Di sini oval itu disebut juga elips. Oval adalah kurva tertutup yang memiliki dua jari-jari. Untuk oval dasar, kita asumsikan jari-jarinya vertikal dan horizontal. Sebuah oval dengan properti ini dapat ditentukan dengan memberikan persegi panjang yang hanya berisi itu, atau dapat ditentukan dengan memberikan titik pusatnya dan panjang jari-jari vertikalnya dan jari-jari horizontalnya. Jadi dalam ilustrasi ini, oval di sebelah kiri ditunjukkan dengan persegi panjang yang berisi dan dengan titik pusat dan jari-jarinya. Jadi di sini ada oval dengan persegi panjang dan ada titik pusat dan jari-jari. Untuk oval di sebelah kanannya ini adalah lingkaran. Lingkaran hanyalah sebuah oval yang kedua jari-jarinya memiliki panjang yang sama. Jika oval tidak tersedia sebagai bentuk dasar, mereka dapat didekati dengan menggambar sejumlah besar segmen garis. Jumlah garis yang diperlukan untuk pendekatan yang baik tergantung pada ukuran oval. Ini berguna untuk mengetahui bagaimana melakukan hal ini. Misalnya, sebuah oval itu memiliki titik pusat X dan Y. Radius horizontalnya R1 dan radius vertikalnya R2. Secara matematis, titik ovalnya itu diberikan oleh jadi X plus R1 dikali cos dalam angle, Y plus R2 dikali sin angle. Di mana sudut mengambil nilai dari 0 hingga ke 360. Jika sudut diukur dalam derajat atau dari 0 hingga 2pi, jika diukur dalam radian. Di sini sin dan cos itu fungsinya itu sebagai standar sinus dan kosinus. Jadi untuk mendapatkan pendekatan oval, kita dapat menggunakan rumus ini untuk menghasilkan sejumlah titik dan kemudian menghubungkan titik tersebut dengan segmen garis. Dalam posterior code itu dengan kita asumsikan bahwa sudut diukur dalam radian dan pi itu mewakili konstanta matematika. Jadi di sini ada posterior code-nya, itu draw oval with center xy, horizontal radiusnya R1 dan vertikal radiusnya R2. Untuk perulangan for i sama dengan 0 ke number of lines. Angle pertamanya itu sama dengan i dikali 2 kali pi dibagi dari number of lines-nya. Untuk angle kedua itu sama dengan i plus 1 dikali 2 kali pi dibagi number of lines. A sama dengan 1, X plus R1 dikali cos angle, B1 sama dengan Y plus R2 dikali sin angle yang pertama, A2 sama dengan X plus R1 dikali cos angle 2, B2 sama dengan Y plus R2 dikali sin angle 2. Draw line-nya from X1, Y1 ke X2, Y2. Jadi untuk lingkaran itu tentu saja dia tuh hanya memiliki R1 sama dengan R2. Nah, ini adalah pertama kalinya kami menggunakan fungsi sinus dan kosinus, tetapi ini bukan yang terakhir. Nah, fungsi-fungsi ini memainkan peran penting dalam grafika komputer karena hubungannya itu dengan lingkaran, gerakan melingkar, dan rotasi.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.